Antalgic gait, ciri-cirinya berjalan pincang, klien bergerak lebih cepat pada sisi yang sakit dengan berkurangnya fase stance. Trendelenburg gait memiliki kelemahan pada otot gluteus medius dengan ciri condong ke arah lateral pada sisi di mana tubuh bertumpu. Spastic gait merupakan kelainan cara berjalan di mana tungkai bawah bergerak dengan kaku dan jari-jari kaki saat berjalan diseret. Waddling gait merupakan kelainan cara berjalan di mana langkah tubuh dengan gerakan selang-seling yang berlebihan disertai peninggian hip joint. Pasien berjalan seperti bebek. Ataxic gait merupakan gaya jalan seseorang yang kehilangan keseimbangan karena tidak adanya fase heel strike pada saat berjalan karena kaki orang tersebut foot flat atau tidak ada arkus longitudinal, sehingga pasien memiliki gaya berjalan dengan langkah yang lebar, membantingkan kakinya, langkah tidak beraturan, berjalan terhuyung-huyung, dan biasanya deviasi satu sisi, dan pada keadaan gelap atau tutup mata akan semakin memburuk. Gluteus maximus gait penyebabnya adalah karena kelemahan otot gluteus maximus. Pola jalannya pada kaki yang tidak sakit melakukan inisial kontak, maka pada sisi yang lemah, toraks akan bergerak ke belakang. Akibatnya, trunk akan mundur. Plantar flexor gait merupakan akibat dari kelemahan otot plantar flexor berkurang atau tidak adanya push-off pada waktu fase stance. Fase stance berkurang sehingga langkah berjalan menjadi pendek. Penderita Parkinson gait memiliki posisi atau keadaan dari leher, tulang belakang, dan kedua lutut dalam keadaan fleksi. Cara jalannya terburu-buru atau mengambil langkah pendek namun cepat. Kedua lengan dalam keadaan kaku dan tidak mempunyai gerakan asosiasi yang normal pada waktu berjalan, sehingga pasien mengadah ke depan dan jalannya seakan-akan tidak bisa dihentikan. Psoatic limb penyebabnya adalah kelemahan otot psoas major. Akibatnya merasakan sakit di hip, gerakannya melebihi trunk dan pelvic, sulit dalam melakukan fase swing, tidak bisa melaksanakan fleksi hip, sehingga fase swing jadi sulit dilakukan. Akibatnya pola jalan jadi lateral rotasi atau circumduction, fleksini, dan abduksi hip. Short leg gait disebabkan oleh pendeknya salah satu tungkai. Pada kaki yang sakit, pelvic terangkat dan pada kaki yang sehat, pelvic turun. Pada kaki yang sakit, pada saat mid stance, kaki supinasi untuk memanjangkan tungkai. Pada hemiplegic gait, tungkai yang sakit tampak kaku dan diayunkan pada panggul dengan gerak setengah lingkaran. Pasien condong ke sisi yang sakit, ekstremitas yang sakit, dan spastik susah digerakkan ke depan karena mobilitas sendi terganggu. Jari-jari kaki pada tungkai yang sakit cenderung fleksi atau mencengkram, sehingga diperlukan gerak abduksi dan sirkumduksi dari ekstremitas untuk menggerakkan ke depan. Pada steppage gait, gerakan lutut tinggi dan kaki terkulai. Kalau tungkai diangkat, jari-jari kaki terseret, dan ada paralisis otot tibialis anterior. Pada limping gait, ada rasa nyeri pada salah satu ekstremitas bawah. Pasien meletakkan ekstremitas yang sakit dengan pelan-pelan. Langkah-langkahnya pendek agar kaki yang sakit secepat mungkin bebas dari bebannya. Tungkai yang sehat dilangkahkan dengan cepat ke depan dan dihentikan kuat-kuat ke lantai. Ataxia abasia merupakan ataxia histerikal dengan inkoordinasi yang aneh, sehingga penderita tidak mampu berdiri atau berjalan. Padahal semua tungkainya dapat digerakkan dengan normal ketika pasien duduk atau berbaring. Pada drunken gait, gaya berjalan terhuyung-huyung pada alkoholisme akut, keracunan obat, dan tumor otak.